Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, kita memasuki pembahasan pengajaran iman Kristen yang ke-10, yaitu tentang pengampunan dosa. Saya berharap ini akan memperjelas sehingga ketika kita mengaku untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, maka kita makin memahami apa maksudnya pengakuan iman rasuli yang ke-10. Terimalah salam dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan iman yang ke-10 penting untuk kita hayati bersama. Saudara, mengapa pengakuan iman Kristen yang ke-10 penting? Saya beritahu, seluruh agama di dunia, yang agama besar sekitar 11 agama yang saya tahu, itu sebetulnya bisa dipilah menjadi dua. Yang pertama, itu keselamatan, pengampunan dosa diutamakan dari diri sendiri, kemudian untuk keselamatan itu dihasilkan dari diri sendiri, baik itu melalui melakukan syariat-syariat agamawi atau melakukan upacara-upacara agamawi, atau mengumpulkan amal kebaikan yang pada hari akhir nanti akan ditimbang apakah dia cukup besar untuk membawa keselamatan atau tidak. Dengan kata lain, konsep keselamatan itu dihasilkan dari diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Jadi pengampunan dosa sebetulnya memang pertama-tama dihasilkan pada konsep yang pertama ini adalah dari diri sendiri. Dengan amal, dengan syariat, dengan upacara, dengan macam-macam laku. Yang kedua, berbeda dengan yang pertama, saudara, bahwa keselamatan itu berasal dari Tuhan yang menyelamatkan. Manusia hanya menanggapi panggilan Tuhan. Konsep yang kedua, keselamatan itu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari laku spiritual yang diikuti dengan syariat agamawi, bukan juga dari amal kebaikan yang ditumpuk untuk membawa kita diampuni dan ke surga. Konsep yang kedua ini yang saya perkenalkan sebagai konsep di dalam iman Kristen. Keselamatan dari Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan pada diriku, diri saudara, diri kita, tapi Tuhan. Jadi yang pertama-tama adalah Tuhan. Dan Tuhan itu yang menguduskan dan memanggil kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tapi ingat, keselamatan pertama-tama bukan dari amal kebaikan, bukan dari diri sendiri, bukan dari syariat-syariat, tetapi iman di dalam Tuhan, di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membedakan ajaran yang Kristen dan yang bukan. Oleh sebab itu, saudara, pengakuan iman Kristen yang ke-10 itu jelas menegaskan adanya pengampunan dosa dari Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab untuk hal ini dan kita renungkan sabda Tuhan ini dengan kesungguhan. Saudara, saya mengajak untuk kita memperhatikan pembacaan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10.
yang demikian sabda Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, ini 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, kata-kata yang sangat penting adalah kita mengaku dosa kita, lalu Yesus mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. Jadi ada pertobatan, mengakukan dosa, lalu ada pengampunan dosa, dan yang ketiga adalah penyucian. Tentu ini soal iman. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak beriman pada Yesus, ya tidak usah jadi masalah. Karena memang ada dua cara untuk kita masuk surga. Konsepnya, ada yang mengandalkan diri sendiri, tadi saya bilang, dengan kemampuan, dengan amal kebaikan. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan, yaitu Mesias, Yesus Kristus, yang menjadi jalan keselamatan bagi yang beriman. Dan iman Kristen mengajarkan yang kedua. Saudaraku, pengakuan iman rasuli yang ke-10 ini menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa kita menerima keselamatan sebagai anugerah. Bahwa keselamatan sebagai anugerah itu tertuju dalam Yesus, bahwa keselamatan sebagai anugerah di dalam Yesus itu membutuhkan tanggapan kita untuk beriman atau tidak, untuk menerima atau menolak, untuk percaya atau mengabaikan. Dan tentu saya berharap kita menjadi orang-orang yang percaya, yang beriman di dalam Tuhan, sehingga pengakuan iman rasuli yang ke-10 ini menjadi bagian penting untuk kita hayati bersama, dan itu menjadikan kekuatan, keselamatan, kepastian keselamatan, dan keterangan hati untuk menjalani kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pengakuan iman rasuli yang ke-10. Aku percaya akan pengampunan dosa. Biarlah itu menjadikan semangat dan kekuatan kita untuk menanggapi karya kasih Allah, kesetiaan kita, dan
kita tenang menjalani kehidupan karena ada kepastian keselamatan. Di dalam ajaran yang lain tidak ada yang begitu pasti. Bahkan di ayat yang kita imani, misalnya Yohanes 3 ayat 16, kita hafal tentu, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Awit gini, Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iki, kongsi masrahake Kang Putra ontang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan nanging duwenono urip langgeng. Saudara, selamat untuk menjaga keselamatan dalam kehidupan nyata. Selamat untuk berjuang dalam kesetiaan. Selamat untuk tetap setia meskipun hidup penuh dengan tantangan, risiko, kesulitan, persoalan, sakit, penyakit, beban, dan macam-macam. Jadilah setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam hati kami untuk membawa kami tetap setia. Setia sampai mati. Menjaga keselamatan, yaitu iman, sehingga kami tidak hanyut mengandalkan diri sendiri, tidak hanyut pada ajaran lain, dan kami tetap di dalam jalan Tuhan dengan keyakinan penuh keselamatan di dalam Yesus. Ya dan amin. Berkati saudara kami yang sedang dalam kebingungan, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang dalam penderitaan, yang sedang mengalami beban kehidupan yang berat, yang kadang menggoyahkan iman percayanya. Tuhan kuatkanlah dan pakai hamba-Mu, kami semua, untuk mendoakan dan menguatkan. Tolonglah ya Tuhan, supaya di tengah kesulitan, persoalan, masalah, tantangan, rintangan, macam-macam beban hidup, kami tetap setia, setia sampai mati. Roh Kudus tolonglah kami. Di Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.